Bismillahirrahmanirrahim. Bentuknya akad pagi, yang dodolan bakso di bawah baksonya, yang dodolan apa di bawah bajunya ya, dan sebagainya. Senang itu. Maka pengajian itu akad pagi ranting 2.500 sampai 3.000 sekali pengajian, karena punya kor mubalik yang kuat. Nah, kok sampai situ membahas senyum ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi senyum itu akan menyehatkan. Tema besar dalam Al-Quran mengingatkan kita, fabima rahmatim minallahi lintalahum, atas berkat rahmat Allah engkau Muhammad berperilaku lemah lembut, berwajah berseri-seri, ramah, murah senyum kepada mereka. Jadi Bapak Ibu jangan dibayangkan Rasulullah itu karena Rasul wongnya serius, aku Rasulullah terus atau tersenyum. Cek hadis-hadis tentang akhlak Nabi. Nabi itu orangnya murah senyum. Ada sahabat cerita gitu, setiap ketemu Nabi itu tidak pernah buang muka. Nabi itu selalu mendahului, menyapa dengan wajah yang murah senyum. Ada yang ikut Nabi belasan tahun, dia cerita ketika aku Nabi nggak pernah Nabi itu pergi piye kalau bahasa Jawanya gitu Pak, nggak pernah menghargai asistennya, pembantunya dihargai. Nah, di Rasulullah itu wajahnya ceria, ramah, murah senyum, bahkan sok guyonan Rasulullah itu. Jadi memang bayangkan Rasulullah itu orangnya ramah, sayang sama anak-anak. Dikencingi anak sahabat, Rasulullah nggak marah, sing marah malah bapak ibu cahaya. Terus anaknya disengeni, ditegur sama Rasulullah. Gitu. Jadi ini gambar Rasul bagaimana. Tapi kalau Rasulullah khutbah di sehari-hari itu ramah, sama sahabatnya dekat, gitu. Tetapi kalau khutbah semangat, khutbahnya semangat, membuat jamaah Jumat itu nggak tidur. Kebalikannya neng ini Ujo lah, bukan Ponorogo. Kalau di Jogja tempat saya itu ya khutbah gitu. Begitu mulai khutbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu jamaahnya udah liar-liar. Terus dengar adzan semakin liar-liar. Begitu jamaah sekalian, mari bersyukur kepada Allah. Terus dua turu kabeh. Bahkan orang yang mengalami penyakit gangguan tidur kalau mau sembuh berangkat sholat Jumat Pak. Nah, maka saya mengajar pada mubalik khotib-khotib Muhammadiyah, kalau khutbah itu yang semangat, disiapkan, jangan beri kesempatan jamaah tidur. Mau seminggu sekali ada yang Jumatan, sekali Jumatan tidur, sayang banget. Seharusnya begitu. Di hadis kan jadi, bahkan ada seorang sahabat yang datang terlambat sholat Jumat gitu, terus duduk ditegur Rasulullah, sudah sholat sunnah belum? Sholat sunnah dulu. Coba jenengan khutbah, ada orang datang terus sudah sholat sunnah Mas? Dereng Pak, sholat sih, ini jamaahnya mulai kabeh kok. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, terus Allah sendiri itu menggambarkan Rasulullah sebagai pribadi yang ramah, murah senyum gitu. Kemudian kita juga mengenal hadis yang sangat populer, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, maka falyasil rahimah, lakukan silaturahmi atau silaturahmi. Bapak-bapak sakit boten silaturahmi besengut, kok mau silaturahmi namu kok besengut. Maka contoh itu para caleg itu seluruh fotonya tersenyum, ngen Arab pengen dicoblos,
gitu. Engkau bar dicoblos sudah tersenyum, ditulis lagi siap jungkir balik untuk rakyat. Fotonya jungkir juga itu Pak. Nah, siap dihubungi 24 jam. Begitu sudah kepilih nomor HP-nya ganti ya. Insya Allah yang caleg-caleg dari Muhammadiyah jangan begitu. Jadilah caleg yang amanah, memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai. Ya seperti itu kalau bisa. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya gitu, apa saja manfaat tersenyum itu Bapak Ibu? Manfaat tersenyum boleh saya ringkas, nanti hanya 1-2 yang saya jelaskan agak panjang lebar gitu. Yang pertama, membuat kita lebih menarik. Saelek-elek uang, sejelek-jelek manusia, kalau tersenyum itu kelihatan menarik. Monyet saja lihat di YouTube itu Pak, kalau tersenyum kelihatan baik, kelihatan menarik itu Pak. Tapi manusia kalau nggak mau tersenyum kelihatan jelek. Lebaran pulang kampung bawa mobil Pajero, Fortuner, Alphard, tapi saat begitu ketemu tonggone mau meneng baik. Akhirnya dikomentari kayak censuge yang rodok ini ya, karena nggak senyum. Tapi ada lagi pulang Jakarta, dari Jakarta Surabaya merantau pulang Idul Fitri kita nggak mobilnya mau biasa saja, tetapi Assalamualaikum akhirnya ini wis dadi wong wele. Nah, merasa senyum gitu, padahal mobilnya pinjaman itu gitu. Tapi sampai kampung ini sukses, wis dadi wong tenan, senyum ramah gitu. Itu lebih menarik Bu. Kemudian apa lagi? Senyuman membuat bisa mengubah mood yang negatif jadi positif. Jadi kalau jenengan kita pas lagi sedih terus tersenyum gitu, itu lama-lama sedihnya akan hilang. Bahkan bisa membuat orang yang tadinya mau marah jadi tidak marah. Kalau kita naik mobil, naik motor kesenggol, terus jenengan turun, gimana Pak? Gimana sih Bapak? Mesti jadi rame. Tapi begitu turun terus, Assalamualaikum Pak, gitu, langsung senyum. Sana yang tadinya mau marah jadi tersenyum. Tapi ini mungkin nggak berlaku untuk suami ibu-ibu ya. Begitu suaminya pulang langsung senyum. Kok dengaren? Wah, dengaren. Kemudian dapat mempengaruhi orang lain tersenyum. Senyuman bisa membuat orang lain ikut tersenyum. Kelanjutan dari merbabut, meningkatkan sistem imun. Maka kemarin ketika COVID itu Pak, gitu, ini ada berita baru lagi, COVID lagi naik terus, mudah-mudahan nggak berkembang. Udah dianjurkan kita pakai masker lagi sekarang Pak, tapi MCCC belum mengeluarkan instruksi. Mudah-mudahan nggak berkembang Bu. Itu jadi meningkatkan imun. Kemarin di rumah sakit itu banyak pasien yang kemudian menjadi sembuh karena apa Pak? Dia bisa mengalahkan kecemasannya, merubah menjadi hati yang tenang dan tersenyum ketika menghadapi COVID. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi. Sinten sing darah esok tinggi, gitu. Kalau tersenyum insya Allah akan turun. Gitu. Yang sering darah tinggi ini banyak senyum. Kemudian dapat mengurangi stres. Kita yang sering stres, kalau tersenyum stresnya terkurangi. Mengeluarkan gitu enggak endorfin, rasa sakit, pereda rasa sakit, dan serotonin. Jadi kalau kita sakit, kalau kita senyum sakitnya akan berkurang. Maka anak-anak kalau disunat diajak ngobrol senyum-senyum, tiba-tiba udah putus itu Pak. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau nangis takut, wah belum diapa-apain, aduh sakit, wah, belum dipotong kok sakit, karena udah bayangkan sakit. Nah terus kemudian, penting untuk ibu melenturkan kulit wajah dan membuat terlihat awet muda Bu. Mang senyum-senyum mungkin awet tua. Yang sudah tua awet tua Bu, yang muda mudanya lama. Membuat kita tampak sukses.
Orang yang tersenyum itu tampak sukses, padahal utangnya ada. Nah, itu sukses. Tampak apa ya? Membuat kita tetap positif. Kemudian meningkatkan hubungan kasih sayang suami istri, meningkatkan hubungan kasih sayang anak sama orang tua, kemudian menyehatkan paru-paru. Ya, makanya tadi saya katakan yang pasien COVID ketika dia banyak senyum ternyata membantu memompa paru-paru sehingga lebih sehat. Meningkatkan kreativitas dan kesabaran, meningkatkan kesehatan mental dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, yang saya ingin ceritakan sekarang adalah kisah-kisah nyata yang akan menguatkan kita bahwa firman Allah, sabda Rasulullah itu bukan sekedar ritual, tetapi dia bermanfaat untuk kita. Pertama, ini sudah tersebar di YouTube seorang komandan militer, komandan pas pampres, sakit ya, didiagnosa dan terbukti sakit sudah lama nggak sembuh-sembuh, sakitnya macam-macam, pindah rumah sakit nggak sembuh-sembuh, sampai hampir putus asa komandan pas pampres ini. Kemudian beliau mendengar kabar ada seorang dokter namanya Agus Rahmadi, dulu sering saya undang di Rumah Sakit Islam Jakarta. Itu punya praktek, dia dokter praktek tapi juga praktek herbal, praktek pengobatan Islami tipu Nabawi. Bukan berarti yang kedokteran modern itu nggak Islami. Kedokteran modern itu ya Islami selama menggunakan barang yang halal, obat-obatan yang halal itu Islami semua. Akhirnya komandan militer ini datang ke Dr. Agus Rahmadi, kemudian setelah ngobrol dikasih resepnya apa? Herbal ya, karena resep farmakologi sudah nggak sembuh, dikasih herbal. Seminggu kemudian datang tambah parah, terus ditingkatkan dosisnya, seminggu kemudian datang belum sembuh, sampai akhirnya dokternya puyeng ini, sudah obat-obatan nggak bisa, herbal nggak bisa. Prof, beliau minta waktu belajar. Ketemulah yang namanya terapi tersenyum. Akhirnya Pak Komandan militer ini dikasih resep, Pak. Apa resepnya? Senyum sehari minimal 20 kali tersenyum ya. Sekali tersenyum minimal 20 detik, dan setiap sekali tersenyum harus dilakukan dengan senyum asli, senyum yang ikhlas. Berapa? Minimal sehari 20 kali, minimal 20 detik, dilakukan secara ikhlas. Tadi Bapak boleh praktek, tapi prakteknya nggak usah ngitung serius-serius, malah ngitung 20 kali, wes 10 bingung 11 kok 10 ya. Maksudnya 20 kali itu semakin banyak semakin baik. Maksudnya 20 detik bukan terus ngitung, malah nggak terapi itu gitu. Maksudnya 20 detik itu semakin lama semakin baik, jangan malah hitungannya nggak stres gitu, seperti itu. Akhirnya komandan pas pampres ini, komandan militer itu mempraktekkan terapi yang ketiga ini, dipraktekkan. Sekian minggu kemudian balik, ajudannya juga senyum-senyum, dok sekarang Bapak. Nah, berubah sikapnya. Ternyata Pak komandan itu cerita, kalau pun periksa di lab seluruh penyakit saya sudah sembuh. Kisah nyata dan di YouTube diceritakan oleh dokter langsung yang menangani ini, Pak. Ternyata banyak penyakit itu sumbernya karena terlalu stres, terlalu cemberut, terlalu pervok, terlalu sampai senyum nggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang terlalu serius dirubah nggih, ben ora gampang penyakitan. Kula niku lemu ning alhamdulillah sehat. Wah, gila, sehat. Alhamdulillah. Nggak boleh pamer, Bang. Jadi akhirnya komandan pas pampres itu menceritakan kisahnya. Dokter Agus Rahmadi menceritakan
pengalamannya. Jadi ternyata tersenyum yang ikhlas, murah senyum, sering senyum itu menyembuhkan berbagai penyakit, lebih-lebih penyakit yang sifatnya psikosomatis. Psikosomatik niku sakit seperti sakit fisik beneran, emahnya, lambungnya, migrain contohnya nggih Pak, itu bener-bener sakit. Tapi begitu dicek dokter, contohnya mah itu Pak 86% mah palsu Bu. Yang mah beneran, mah organik itu hanya 14%. Jadi kalau ibu-ibu kok mahnya rutin setiap tanggal 20, setiap tanggal 20 kok mahnya lambungnya kambuh, nah itu tondo-tondo itu Pak, psikosomatik, penyebabnya kanker itu tadi. Jadi kalau rutin bapak-bapak nggak usah bawa ke dokter. Kok rutin setiap tanggal 2, bapak-bapak harus siap-siap ini, ambil duit lanang. Bapak punya duit lanang, rahasia Bu, nggak boleh tahu ibu-ibu. Yang punya nanti jangan sampai pulang langsung nuntut, Mas mana duit lanangmu. Itu kan yang punya, yang nggak punya ya nggak punya. Kalau istrinya kok begitu, langsung Pak kita, Dek yuk jalan-jalan, jalan-jalan, terus cari tempat yang bagus, yang makanannya juga senengannya istri kita. Langsung diajak mojok ke rumah makan yang bagus, terus dipegang tangannya, pegang pagi, syarat ini pegang. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ceramah, dipegang langsung, Dek maafkan suamimu ini, kalau selama ini jarang berterima kasih kepadamu. Betul ibu-ibu? Lanjut, maafkan suamimu kalau selama ini gitu. Oh yang pertama apa Bu? Suami jarang apa Bu? Jarang berterima kasih. Yang kedua, maafkan suamimu kalau selama ini jarang minta maaf kepadamu. Betul ibu-ibu? Itu ungkapan penderitaan hati ibu-ibu. Terus yang ketiga tambahin lagi, maafkan suamimu ini kalau selama ini jarang memujimu. Betul ibu-ibu? Nah itu Pak, perhatikan itu semuanya itu tadi. Bapak-bapak itu ternyata jarang berterima kasih, jarang minta maaf, jarang. Cukup 3 aja, yang 4, 5 ibu-ibu cari sendiri, nanti tidak semakin menderita gitu Pak. Gitu. Setelah begitu, Dek mulai hari ini aku lebih perhatian padamu. Senang ibu-ibu? Kalau diperhatikan suaminya senang? Enggak Pak, yang penting duit. Minta maaf terus berjanji suaminya akan setia, akan ini dan sebagainya, itu sudah sembuh separuh Pak. Terus bar niku terus ngetokke dompet. Receh budhe terus tokke duit abang hijau biru. Wah niki Dek ana rezeki tadi gitu. Ini 10 yuto nggo kowe Dek. 10 ya. Niki 10 yuto nggo seliramu Dek. Ibu-ibu terima atau tolak? Bu, terima atau tolak? Terima, langsung set. Seketika itu juga mahnya langsung sembuh. Karena 86% mah niku psikosomatik, mah palsu. Di dunia ilmu itu ada kayak gitu Pak. Titik lemahnya kalau lambung, kalau stres, kalau bermasalah yang kena mahnya. Kalau titik lemahnya di kepala, begitu stres punya masalah, mikir anaknya, mikir bojone dan sebagainya, mikir banyak. Yang muncul apa Bu? Migrain. Kalau yang titik lemahnya di kulit, simptomnya di kulit, kalau punya masalah gatel-gatel. Kalau titiknya lemahnya di mata, setiap stres blawur, kecuali lihat duit
Ini guyonan tapi psikosomatik itu banyak. Baru rumah saja 86%, Pak. Penyakit yang lain dan sebagainya banyak sekali. Banyak orang yang menderita karena psikosomatik, beban hidup yang berat dan sebagainya. Maka materi saya tentang tersenyum, karena hidup sekarang semakin susah. Bensin munggah terus, serano bensin ding. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah nyata juga ada, University of California meneliti 141 foto pelajar SMA. Jadi pas pelajar SMA mau lulus, mau bubaran itu Pak, baru wisuda, difoto. Nah, ini 141 foto dari berbagai SMA diteliti. Mana yang senyumnya asli, mana yang setengah tersenyum, mana yang tidak tersenyum. Terus kemudian Bapak, apa yang dilakukan oleh peneliti ini? Yang dilakukan peneliti ini, dari hasil pemotretan dipilah-pilah tadi ada 3 foto, dan kemudian diteliti ulang ketika umurnya 27 tahun. Orang-orang yang difoto tadi, pelajar SMA yang difoto tadi, itu dicek ketika usianya 27 tahun. Kemudian dicek ketika usianya 43 tahun, dan dicek ketika usianya 52 tahun. Psikolog menanyakan pada mereka tentang status pernikahan mereka, keadaan rumah tangganya, bahagia atau tidak, langgeng atau tidak, dan menanyakan pula kepuasan hidupnya dalam berumah tangga. Hasilnya, peserta foto yang tersenyum dengan asli itu rumah tangganya bahagia, kehidupannya bahagia, tingkat kepuasannya hidup tinggi. Tapi di foto yang setengah tersenyum dan yang nggak mau tersenyum, ternyata rumah tangganya bermasalah. Nah, nanti Bapak Ibu kondur terus dibuka foto SMA. Nah, waduh, kok aku rasa tersenyum ini. Nah, tapi sekarang ibu jadi mudah tersenyum kan? Ya beda hasilnya. Itu yang kedua. Ternyata senyum ada korelasinya dengan tingkat kebahagiaan hidup. Terus kemudian yang ketiga, senyum itu mencegah agresivitas dan mendinginkan otak kita, batang otak kita. Jadi kalau ada masalah, lagi gelisah, panas, tersenyumlah, akan menurunkan agresivitas dan akan membuat kita menjadi lebih tenang. Yang terakhir, karena jam 7 harus selesai, senyuman ikhlas memperpanjang usia. Tadi faliasil rohimah. Kalau pengen panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, maka apa? Tersenyum, silaturahmi. Insya Allah hidup ini jadi bahagia. Niki hasil penelitian terhadap 230 foto pemain sepak bola. Di foto pemain sepak bola itu diteliti Pak, mana yang tersenyum, gitu, mana yang ngambek, setengah tersenyum dan tidak tersenyum. Diteliti hasilnya, gitu, ternyata hasil penelitiannya 184 pemain yang meninggal duluan ternyata di fotonya tidak tersenyum. Gitu Bang, hanya mencapai rata-rata 72 tahun. Sebanyak 5 orang pemain sepak bola lainnya hidup sampai usia 80 tahun. Berarti selisihnya berapa Pak? 8 tahun rata-rata. Jadi Bapak, mari kalau pengen panjang umur, murah senyum, biar tingkat harapan hidup kita tinggi. Di Indonesia ini tingkat harapan hidup tertinggi adalah Yogyakarta. Gitu. Padahal provinsi termiskin keempat di Jawa itu. Gitu. Tingkat harapan hidup tertinggi di Jogja. Karena di Jakarta bubur harganya 15.000, di Jogja bubur kampung harganya hanya 2.500. Kan sebenarnya nggak miskin Bu, kan memang barangnya murah. Maka tingkat bahagia hidupnya tertinggi, harapan hidup tertinggi. Setelah diteliti Bapak-bapak, antara laki-laki dan perempuan, ternyata ibu-ibu harapan hidupnya lebih tinggi 2 tahun lebih dibanding bapak-bapak.
Jadi kita ini yang ganteng-ganteng ini Pak, matinya lebih dulu dibanding itu menurut badan statistik loh Pak. Gitu. Nanti itu ibu-ibu selamat nggih, usia lebih panjang nggih. Selamat. Kok bahagia suaminya mati duluan? Gitu. Rata-rata begitu Pak. Gitu. Setelah diteliti ternyata ibu-ibu harapan hidupnya lebih panjang. Kenapa Pak? Bapak-bapak lebih duluan meninggal dunia. Lebih banyak persoalannya psikosomatik. Contoh, di kantor sudah dimarahi atasannya, pulang dicegat Pak polisi, diminta SIM-nya, gitu. Sampai rumah, lu saya belum cerita kok langsung dimarahi, Gian ini. Sampai rumah belum sempat apa-apa, gitu. Baru turun dari mobil atau nyentandarkan motor, langsung ketemu istrinya, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung ceramah istrinya. Nah, kalau seperti itu udah ngurangi umur kurang lebih 6 bulan Bu. Gitu. Terus gajian, suaminya ngajak Dek gajian, ayo jalan-jalan. Ya Kang Mas, iki gitu, sing nentukan milih rumah makannya sopo? Yo Kang Mas, no, suamiku tercinta. Sepakat yo, yang milih aku yo. Iya Mas. Langsung sak keluarga mau nuju rumah makan pilihan suami. Begitu mau sampai istrinya bilang, Mas, mandek sih Mas. Neng kene iki Mas, mangan neng kene iki Mas. Iya, neng kene ku murah tur enak. Wah. Iya Mas, aku ngerti. Jan kene iki murah tur enak. Neng WC-ne mambu. Terus gimana? Ojo Mas, udah aku rasa mangan. Terus berangkat lagi mau mampir, mau menuju rumah makan yang kedua. Lagi areme kok sik mandek Mas. Kene iki Mas, iya. Kan tadi pengennya biasanya sing resik, sing ora mambu ya toh. Kene iki wis murah, enak, WC-ne resik. Iya Mas, ning pelayanane judes ora sida meneh. Arep ping 3 ora sida meneh. Ping 4 ora sida meneh. Akhirnya ra sida mangan mulih. Ngurangi 6 bulan lagi itu Bu. Bu, itu guyonan tapi mohon diperhatikan. Nih, penyebab stres utama seorang suami adalah istri dan anaknya. Penyebab utama stres para istri, suami dan anaknya. Mari kita berusaha masing-masing jangan menjadi sumber stres bagi pasangannya, bagi anak-anaknya, tetapi menjadi sumber kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa Robbana hablana min. Nah, bapak sudah tahu semua kan? Ini sinyal dan peringatan dari Allah karena ini dalam Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa sumber bahagia itu dunia akhirat itu pasangan hidup dan anak keturunan. Maka seringlah berdoa untuk pasangan hidup kita dan anak kita, karena kita itu sering lupa mendoakan orang yang kita cintai. Allah kasih doa tadi agar kita tidak lupa mendoakan pasangan hidup dan anak-anak kita. Saya tanya sebelum penutup ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sering nggak doa menyebut nama istri? Ya Allah, istriku ya Allah. Ya, gitu loh Pak. Sekarang ibu doa nggak? Sering doa nggak nyebut nama suami? Ya, ya alhamdulillah. Karena terhadap orang-orang yang kita cintai saja kita tuh lupa Pak. Maka dikasih tuntunan doa Robbana hablana agar kita bisa hidup bahagia bersama mereka fid dunya wal akhirah, seperti yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas ketika menampilkan fid dunya sana, salah bentuknya ini. Mari bapak-bapak, mulai hari ini kita banyak sumringahnya. Pergi ke masjid sumringah, tersenyum. Karena apa? Hayya ala sholah,
hayalal, ayo do sholat, ayo do meraih kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, optimisme hidup, kebejan hidup, maka berangkat ke masjid tersenyum akan dibuat bahagia oleh Allah. Apalagi pulang dari masjid tambah sumringah, sehingga orang-orang yang tidak tertarik sholat akhirnya menjadi tertarik sholat karena melihat orang yang berangkat ke masjid, pulang ke masjid tersenyum, banyak sumringah. Kalau mau lihat orang bahagia, lihat tuh orang ke masjid bahagia. Jangan kebalik, enaran delok wong stres kayak lo wong done masjid kayak lo. Ini serius loh Pak, bapak-bapak banyak nyaksikan kan, wow, tersenyum terhadap sesama jamaah saja tidak bisa. Betul atau betul? Betul. Warga Muhammadiyah khususnya harus murah senyum, sumringah, menggembirakan. Rapat-rapat Muhammadiyah, rapat-rapat Aisyah juga menggembirakan, karena puncak dakwah ya'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ditutup dengan wa ulaika humul. Kita berdakwah, ngurusi Muhammadiyah dakwah, teman-teman yang lain juga demikian, ormas yang demikian, itu agar kita lah berdakwah kok malah do stres kabeh, rapat do padu. Untuk apa itu semuanya? Mari kita bergembira menjalani hidup. Salah satu buktinya tersenyum dan wajah sumringah. Demikian yang saya sampaikan Bapak, jam 7:02. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.